Apakah ini mungkin? Kaisar naga penjara tampak tidak percaya. Pusaran air undet penuh dengan bahaya. Itu adalah tempat terlarang di Sungai Panjang Undet. Bahkan beberapa ahli top di dunia bawah tidak bisa dengan mudah berjalan di sini, tapi kura-kura dari bumi ini bisa bepergian dengan bebas ke sini. Apa itu sedang terjadi? Dia khawatir dan mengamati dengan cermat, tetapi menemukan bahwa ketika kura-kura matahari bertemu dengan pusaran air mayat hidup, ia dapat berenang dengan bebas, seperti ikan di air yang deras, tidak terpengaruh oleh pusaran air mayat hidup sama sekali. Qin Chen dan Mo Li saling memandang dengan binar di mata mereka. Pusaran air undet ini cukup menakutkan. Bahkan dengan persepsi mereka berdua, mereka tidak dapat dengan mudah melihat aturannya. Namun, Burning Sun Turtle dapat berjalan dengan bebas begitu masuk, seolah-olah itu naluriah. Ada terlalu banyak hal itu bisa dijelaskan di dalamnya. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan Mo Li tiba-tiba menunduk seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Saya melihat bahwa di dalam kehampaan di bawah pusaran kematian, terdapat sebuah lapisan tipis yang memancarkan suasana gelap. Melalui lapisan tipis tersebut, sebuah kehampaan yang sangat luas terungkap di bawah. Dalam kehampaan, sosok-sosok yang memancarkan aura menakutkan terus-menerus berkeliaran, berubah menjadi roh undet yang memancarkan aura menakutkan. Aura pada ikan undet ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikan undet sebelumnya, masing-masing berukuran sangat besar, dan beberapa di antaranya sangat kuat dan memancarkan aura setingkat kaisar. Mayat hidup, dan ada begitu banyak mayat hidup. Apakah ini negara mayat hidup? Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Ruang di depan Anda sangat luas dan megah, dibangun di Sungai Panjang Kematian, sebenarnya merupakan tanah kuno dengan banyak puncak dan keajaiban. Antara langit dan bumi, jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, berlatih dan berdamai satu sama lain, dalam kelompok-kelompok kecil, membentuk pemandangan yang luas. Tidak ada yang menyangka bahwa ada negara yang berada jauh di dalam Sungai Kematian. Hal ini mengingatkan Qin Chen pada Wright Beast jauh di dalam Laut Mati, dan Divine Sea Wright Beast juga mendirikan kerajaan dan dunia mereka sendiri jauh di dalam Laut Mati. Tapi inikah Sungai Kematian? Melihat jiwa-jiwa mati yang padat di depannya, kulit kepala Qin Chen terasa mati rasa, aura beberapa jiwa mati bahkan mencapai tingkat Kaisar Naga Penjara, yang sangat menakutkan. Tuan, hal baik itu, ada di bagian paling dalam. Ketika penyu matahari terbakar datang ke negara ini, kedua mata kecilnya tiba-tiba menunduk dengan penuh kegembiraan, dan buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen. Bergantung pada Qin Chen terdiam. Ada begitu banyak jiwa undet, hampir tak terhitung jumlahnya. Jika dia diminta pergi ke inti negara jiwa undet untuk menemukan sesuatu yang baik, bukankah ini berarti dia akan mati? Keluar dulu. Mata Qin Chen menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara rendah. Dia tidak datang ke sini untuk berburu harta karun, tetapi untuk mencari orang untuk Mo Li. Tidak perlu menimbulkan masalah di sini. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika Qin Chen dan yang lainnya memasuki negara ini, roh undet di negara-negara ini sudah merasakan keberadaan Qin Chen dan lainnya. Orang luar menerobos masuk. Orang luar sialan, mereka membunuh kita berulang kali, tetapi mereka berani masuk ke tempat ini dan membunuh. Rasanya seperti sepotong daging berdarah jatuh ke dalam sekelompok buaya, dan seluruh tubuh mati, kerajaan roh meledak dalam sekejap. Bum bum bum. Jiwa undet yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qin Chen dan yang lainnya hampir seketika. Wajah Qin Chen berubah, dan tanpa ragu-ragu, dia menebas ke depan dengan pedang. Cahaya pedang itu seperti pedang, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kelompok undet di depan. Ada raungan yang mencengangkan, dan aura pembunuh yang menakutkan, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang mencekik. Mereka,
dan jiwa undead yang berkerumun langsung terpecah oleh energi pedang pembunuh Qin Chen, bergoyang ke sana kemari, membentuk jurang yang panjang. Mundur, teriak Qin Chen, mengingatkan Fury Sun Turtle. Fury Sun Turtle bahkan mematuhi perintah dan mundur, tetapi sebelum mereka bisa mundur, beberapa aura menakutkan tiba-tiba datang dari belakang mereka. Orang luar, mati. Ini adalah beberapa roh mati yang memancarkan aura menakutkan. Salah satu dari mereka sepenuhnya lapis baja dan memiliki sosok agung dengan duri ganas di sekujur tubuhnya, sepasang mata hitam menatap dingin ke arah Qin Chen dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Sosok lainnya setinggi gunung, memberikan rasa penindasan yang kuat, sisik di tubuhnya memancarkan cahaya redup dan sangat tebal. Yang terakhir adalah undead yang anggun dan menggairahkan, sekujur tubuhnya seolah terbungkus kulit halus, wajahnya aneh dan sosoknya bergelombang, terutama kakinya yang kurus dan panjang. Bunuh. Ketiga orang kuat ini muncul di belakang Qin Chen dan yang lainnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka datang untuk membunuh dengan ganas. Pemimpin binatang kekar itu meninju dengan keras, dan kekosongan bergetar seperti bola meriam. Dia tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Tuan, serahkan itu padaku, cepat mundur. Kaisar Naga Penjara meraung dengan marah, naik ke langit, mengaum, auman naga bergema di seluruh dunia, tubuh Kaisar Naga Penjara muncul, dan tubuh agung dan besar itu tiba-tiba bertabrakan, dengan bagian depan pukulan raksasa kekar itu bertabrakan satu sama lain. Ledakan keras terdengar, dan tubuh Kaisar Naga Penjara sangat ganas. Tubuh Kaisar bergetar hebat, dan energi api penyucian yang mengepul menyapu, menghantam raksasa kekar itu dengan keras. Raksasa kekar itu tidak mampu menahan pukulan mengerikan dari Kaisar Naga Neraka, dan langsung terlempar dengan raungan. Kekosongan di belakangnya meledak secara langsung, dan kemudian dia menstabilkan sosoknya. Tapi saat berikutnya, binatang raksasa kekar itu meraung dan kemudian menyerang Kaisar Naga Penjara lagi. Bum bum bum. Dalam sekejap, Kaisar Naga Penjara sedang bertarung dengan monster raksasa kekar ini, untuk sesaat, keduanya berimbang. Apa? Kaisar Naga Penjara tampak terkejut. Dalam hal budidaya, raksasa kekar ini tidak sebaik dia. Jika dia berubah menjadi pembudidaya hantu dunia bawah biasa, dia mungkin bisa mengalahkannya dalam sekejap, tetapi pertahanannya raksasa kekar di depannya adalah. Itu sangat menakutkan Kaisar Naga Penjara. Tidak mampu menembus pertahanan lawan dalam waktu singkat, dan hanya meninggalkan serangkaian bekas luka yang tidak terlalu dalam di tubuhnya, tubuh lawan. Di sisi lain, undead lapis baja yang ditutupi duri tajam dan undead menggairahkan dengan sosok anggun dan tubuh yang sangat seksi juga datang untuk membunuh pada saat yang sama, menebas Qin Chen dan yang lainnya di Blazing Sun Turtle. Molly, Qin Chen mendengus dingin, matanya menunjukkan kedinginan. Ledakan. Tanpa Qin Chen membuka mulutnya, Molly mengertakkan gigi dan menyerang, aura kaisar yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, seperti dewa iblis, mengambil inisiatif untuk menghadapi roh mati lapis baja dengan duri tajam di sekujur tubuhnya dan wajah garang roh mati yang mempesona. Dengan sosok anggun dan postur seksi diserahkan kepada Qin Chen. Huff. Melihat ini, undead yang ganas itu mencibir, dan duri tajam di punggungnya terus menggeliat. Dengan dentang, itu berubah menjadi pisau tajam yang mencapai langit dan menebas ke arah Molly. Engah. Cahaya pedang gelap tiba-tiba lewat di kehampaan. Ada ledakan, dan saat berikutnya, cahaya pedang gelap berhenti tiba-tiba, dan dijepit erat oleh Molly di tangannya melonjak dengan cahaya sihir yang menakutkan, dan dia menjepit pedang tajam lawan dengan kuat. Pukulan dampak yang mengerikan, Molly mengerang, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Pembudidaya hantu bodoh, kamu berani menggunakan tanganmu untuk menahan seranganku, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati.
Mayat hidup yang ganas itu tertawa dengan ganas, klik, 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 duri tajam yang tak terhitung jumlahnya di tubuh langsung mengalir dan melonjak, masing-masing aura undead yang menakutkan keluar dari duri, tiba-tiba menyerbu ke dalam pedang tajam, dan menyerbu ke tubuh Molly. Molly mendengus, wajahnya menjadi pucat, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya tetap tidak tergerak, sebaliknya, dia menunjukkan senyuman gila, dan dengan keras, dia melangkah maju, dan meskipun kematian yang mengerikan energinya mengenai tubuhnya, tubuhnya berlumuran darah, tanpa disadari, dia baru saja membunuh roh mati yang ganas itu. Bum bum bum. Aliran energi iblis yang menakjubkan meledak ke tubuh undead yang ganas, segera membuat tubuh tersebut terkorosi ke dalam lubang gelap. Roh mati yang ganas itu menatap Molly dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di matanya, aura pembudidaya hantu hitam di depannya tidak terlihat terlalu kuat, tetapi asal-usulnya sangat menakutkan sehingga dapat merusak baju besinya. Perlu dicatat bahwa pertahanannya sangat kuat sehingga sangat sulit bahkan bagi Kaisar Puncak di tahap akhir untuk menerobos. Yang membuatnya semakin kaget dan marah adalah gaya bertarung Molly yang putus asa, yang sesaat membuatnya merasa lumpuh dan mundur terus-menerus. Di sisi lain, Qin Chen menghadapi roh mati yang mempesona. Dewa kecil. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen langsung mengaktifkan pedang ilahi anti pembunuhan. Dengan raungan, energi pedang pembunuh yang menakutkan seperti asap serigala, menyerang tubuh roh undead wanita yang mempesona. Dengan suara mendesis, pelindung kulit pada roh undead wanita yang mempesona sangat halus, dan sepertinya mampu menghilangkan kekuatan. Itu sangat elastis dan lembut. Pedang ilahi pembunuh terbalik Qin Chen sepertinya meluncur ke samping ketika dipukul lawan. Pertahanan yang aneh. Qin Chen mengerutkan kening, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini. Jantung ruang di dunia yang kacau tiba-tiba diaktifkan olehnya, dan kekuatan pengekangan ruang yang menakutkan bertahan, membunuh gadis yang mempesona itu. Rohnya adalah terpenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Terdengar bunyi letupan, dan saat berikutnya, tanda darah dangkal muncul di dada montok wanita undead itu, dan darah berceceran dalam sekejap. Asna. Setelah melihat ini, dua jiwa undead lainnya meraung dengan marah, mengaum, dan jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka tampak menjadi gila, bergegas menuju tempat itu seperti orang gila. Bos. Naga kecil di Blazing Sun Turtle dan Blazing Sun Turtle buru-buru melawan, tapi mereka baru saja menembus transendensi, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ini tidak bisa terus seperti ini. Qin Chen mengerutkan kening. Kekuatan ketiga roh undead ini tidak lemah. Ditambah dengan pertahanan mereka yang menakutkan, mereka pasti berada di level Kaisar Yama di dunia luar. Jika dia mau melakukannya dalam waktu singkat, solusinya tidak mungkin. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, meski mereka bisa keluar, kemungkinan besar akan ada korban jiwa. Semuanya, kami tidak bermaksud jahat, kata Qin Chen dingin sambil menebas roh undead yang mempesona itu dengan satu pedang dan tidak terus menyerang. Saat ini, rute pelarian telah diblokir oleh mereka, dan tidak mudah untuk keluar. Tidak ada niat jahat. Hah, kamu pasti orang itu kan? Kamu hanya berburu di sungai undeadku. Beraninya kamu menerobos ke tempat ini hari ini dan mengatakan kamu tidak punya niat jahat. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar keluar. Diteruskan, dari antara jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh cantik tiba-tiba keluar.